Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil judulnya yaitu kebaktian yang benar. Kita tahu bersama di zaman perjanjian baru ini, kaum Allah atau pengikut Tuhan semua berkumpul setiap hari Minggu atau hari pertama di dalam minggu untuk berbakti kepada Allah. Contohnya kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Kemudian kita juga dinasihati supaya menghadiri semua perkumpulan jemaat. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ada 3 macam kebaktian. Yang pertama, Paulus pernah berjumpa dengan sekelompok orang yang berbakti atau melakukan ibadah, tetapi terdapat kesalahan dalam penyembahan mereka. Apakah itu? Menurut Paulus, penyembahan mereka secara tidak kenal atau tidak dimengerti. Di dalam kitab Para Rasul 17 ayat 23. Lalu apakah sifat manusia sudah berubah? Tentunya tidak. Banyak orang di seluruh dunia berbakti secara tidak mengerti dan tidak mengetahui apa ibadah itu sendiri. Tidak cukup hanya berbakti atau melakukan ibadah kalau kita tidak mengerti apakah ibadah itu. Di masa Yesus pun dia pernah menunjuk kepada kelompok orang yang berbakti dengan sia-sia. Kita dapat baca di dalam Matius 15 ayat 9. Mengapa? Karena rupanya kebaktian yang mereka lakukan itu menurut ajaran dan hukum manusia. Jadi bukan menurut ajaran dan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kebaktian yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kebaktian yang berkenan kepada Allah. Kristus sendiri mengatakan Allah itu roh adanya. Maka orang yang menyembah Dia tentunya wajib menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kebaktian orang yang berkenan kepada Allah harus menurut roh dan kebenaran. Mengapa berusaha menyembah roh Allah kalau penyembahan itu sendiri tidak diterima? Atau mengapa melakukan ibadah atau penyembahan kepada Allah, pada akhirnya penyembahan itu adalah sia-sia? Karena apa? Tentunya tidak dengan roh dan kebenaran. Lalu apa yang dimaksud? Bahwa orang menyembah itu kepada Tuhan wajib melakukannya dengan pengertian dan pengetahuan dan di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat ada 5 bagian. Yang pertama, di dalam ibadah itu penting untuk kita belajar tentunya dari firman Tuhan. Yang kedua, di dalam ibadah itu atau kebaktian itu kita berdoa. Dan yang ketiga, kita menyanyikan puji-pujian. Kita bernyanyi, memuji Tuhan. Dan yang keempat, kita melakukan perjamuan Tuhan, memperingati akan kematian Tuhan hingga Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang kelima, kita memberikan persembahan. Setiap bagian-bagian ini wajib dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Artinya semua itu sesuai dengan firman Tuhan, karena firman adalah kebenaran. Kaum Allah, orang-orang Kristen wajib atau patut berkumpul dan mempelajari firman Tuhan. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Mereka yang belajar harus menyingkirkan segala pemikiran atau pendapat-pendapat pengetahuan manusia itu sendiri, karena tertuju harus kepada firman Tuhan saja. Itulah dasar dari segala sesuatu. Jika kita menggabungkan antara firman Tuhan dengan filsafat kepintaran manusia, kita tidak akan ketemu satu kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kenapa kita harus berkumpul dan berdoa?
Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7, pertama Tesalonika 5 ayat 17. Hal ini wajib dilakukan dengan roh dan kebenaran juga. Doa adalah semacam komunikasi yang sangat indah. Suatu berkat mewah yang sediakan bagi Tuhan. Cara bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap Tuhan melalui doa. Tetapi bayangkan ada orang yang berdoa sambil memusatkan hati serta pikirannya pada hal-hal yang duniawi. Itu juga Tuhan tidak berkenan. Itu sama dengan kita melakukan bukan dengan roh dan kebenaran. Ingat bahwa mereka yang ingin doanya diterima Allah wajib berdoa dengan hati pikiran yang dipusatkan kepada Tuhan. Dan doa juga wajib kita naikkan menuruti kebenaran. Harus sesuai dengan kehendak Allah agar dikabulkan. Murid-murid Tuhan pada saat itu berkumpul dan mereka melakukan puji-pujian. Mereka bernyanyi-nyanyi di dalam Efesus 5 ayat yang ke-19. Penyembahan ini juga harus menuruti atau sesuai dengan roh dan kebenaran. Semuanya berpusat dan pelaksanaannya harus didasari oleh roh dan kebenaran. Dalam nyanyian-nyanyian atau puji-pujian itu patut mengandung arti yang hidup dan tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Nyanyian-nyanyian atau pujian yang kita naikkan harus keluar dari hati kita yang paling dalam untuk kita muliakan Tuhan. Kemudian orang-orang Kristen di dalam kebaktian juga kita mengadakan perjamuan Tuhan. Kita mengenang akan kematian Tuhan sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan, untuk mengenang akan kematiannya sampai Tuhan datang. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Orang-orang Kristen juga wajib berkumpul pada hari pertama di dalam minggu atau pada hari Minggu. Kita memberikan persembahan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Tidak dengan paksaan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Di dalam kebenaran juga kita belajar tentang persembahan yang harus dilakukan menurut kerelaan kita. Berkat-berkat yang sudah kita terima dari Allah itu tidak bisa kita ganti dengan apapun, tetapi dengan memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan hati yang kita miliki, itu berkenan kepada Tuhan. Pada topik kali ini, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama di dalam satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, di dalam satu kebaktian yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita lakukan itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh ada yang keluar dari pemahaman ini. Ada 5 elemen yang wajib kita laksanakan di dalam satu kebaktian. Mudah-mudahan Tuhan berkenan akan ibadah kita. Apabila kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.